Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan membahas siapa Yesus menurut Injil Yohanes. Fokus saya di video kali ini, saya akan coba menjelaskan siapa Yesus berdasarkan kitab Injil Yohanes. Saya tahu bagaimana pandangan dunia terhadap Yesus. Yang saya tahu adalah bagaimana Alkitab menjelaskan siapa itu Yesus. Mungkin teman-teman dan sahabat-sahabatku, kita sering mendengar perdebatan mengenai Yesus. Satu hal yang pasti, saya tidak mengaku Yesus, orang lain tidak mengaku Yesus, itu tidak melunturkan siapa itu Yesus. Artinya begini, pengakuan saya, pengakuan orang lain tidak mengubah siapa itu Yesus. Karena Yesus sendiri menyatakan dirinya di dalam firman. Karena firman itu berasal dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita akan melihat satu persatu pertanyaan mengenai Yesus yang banyak dilontarkan dan begitu banyak penjelasan tentang Yesus. Oleh karena itu, video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita sendiri menjelaskannya. Kita mulai di Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama saya akan baca satu persatu ayat. Nanti saya akan coba menjelaskan. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 menegaskan bahwa pada mulanya artinya segala satu pada ada permulaan. Ketika Allah berfirman, maka disitulah permulaan, disitulah pertama kalinya dunia ini dijadikan. Oleh karena itu, bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya begini, Yesus digambarkan adalah firman. Firman yang telah menjadi manusia. Artinya tidak ada yang menciptakan firman. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Yesus bukan diciptakan, Yesus bukan dibentuk oleh apapun. Karena sejatinya nanti kita melihat bagaimana proses firman itu akan menjadi manusia. Mungkin teman-teman bertanya, di luar sana banyak pertanyaan. Bagaimana Allah yang begitu luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang esa, menjadi manusia? Tidakkah Allah bisa dengan berkata-kata mengampuni dosa manusia? Inilah yang menarik dari iman seorang Kristiani yang sejati, iman yang boleh berakar di dalam Alkitab, bukan berdasarkan pandangan orang, berdasarkan pandangan si A, si B, tapi Alkitab sendiri mengatakan, pada mulanya adalah firman. Garis bawahi, pada mulanya adalah firman. Artinya segala sesuatu diciptakan oleh firman. Sebelum diciptakan oleh firman dan dia sudah ada. Itulah kedaulatan Allah atas kehidupan manusia. Ingat, firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya firman itu sejalan. Artinya firman itu berdampingan dengan Allah itu sendiri. Dan firman dari Allah itu sendiri, pribadinya Allah. Ketika Allah berfirman, maka segala itu jadi. Itulah firman. Firman itu mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka langit dan bumi jadi. Allah menciptakan benda-benda terang, maka itu terjadi. Yang mengerjakan adalah firman. Artinya Allah dan firman adalah satu hal yang bisa dipisahkan di dalam kedaulatan Allah, di dalam kemahakuasaan Allah itu sendiri. Selanjutnya ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama dengan Allah. Ini penegasan kedua kalinya, ia pada mulanya bersama dengan Allah. Jadi ini bukan suatu hal yang diciptakan. Allah digambarkan suatu pribadi.
Alkitab berusaha menggambarkan Allah itu menyesali perbuatannya. Pertanyaannya, apakah Allah menyesali perbuatannya? Tentu Allah tidak menyesali perbuatannya, tetapi Alkitab berusaha menggambarkan Allah itu menyesali, seperti seorang menggambarkan orang lain ketika dia menyesali perbuatannya. Itu dalam beberapa kasus Alkitab digambarkan demikian. Seperti halnya Allah menyesali telah menciptakan manusia dalam Kejadian pasal yang ke-5, ketika Allah hendak memusnahkan manusia, lalu didapatilah Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Demikian ketika Allah hendak memusnah kota Niniwe, Allah mengutus Yunus. Nah, ketika Yunus pergi ke sana memberitakan, nah terjadilah orang Niniwe bertobat dan menyesali perbuatan mereka, berpuasa. Nah, kita lihat itu Allah menyesal. Nah, itulah gambar manusia satu menggambarkan Allah dalam hal pengertian firman Tuhan. Sejatinya Allah tidak pernah menyesal, karena dalam kedaulatannya, dalam kemahakuasaan Allah itu kekal adanya. Nah, kita lanjut di ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Perhatikan kalimat ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kata Dia di sini garis huruf awalnya huruf kapital. Ini menunjukkan pribadi yang ilahi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kita boleh melihat di sini bahwa dunia ini dijadikan oleh Dia. Di sini tidak menunjuk kepada nama Allah. Ini menunjuk kepada pribadi yang ilahi, pribadi lain yang bukan terpisah, tapi dalam hakikatnya sama. Kata Dia di sini seolah pengganti, tapi kita lihat di sini bagaimana dijadikan oleh Dia. Siapakah Dia di sini? Nanti kita akan melihat selanjutnya. Ayat keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Kristus Yesus ada hidup. Maka ketika di dalam Kristus ada kehidupan, maka nanti setiap orang yang percaya dalam Kristus, maka dia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup kekal di dalam Tuhan. Artinya, di dalam Kristus Yesus ada kehidupan. Kita tahu Yesus dalam penderitaannya, dalam penyiksaannya, sampai akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Yesus dikuburkan. Bukan disamakan seperti Yesus mukanya, bukan Yesus tiba diangkat, tetapi Yesus benar-benar mati di sana. Sejarah menceritakan proses kematian Yesus, bagaimana Yesus menderita sampai mati. Tidak ada orang yang Allah miripkan dengan muka Yesus. Oleh karena itu, mari kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, bahwa di dalam Yesus ada kehidupan. Tidak ada satupun yang bisa menjamin setelah kematian ada kehidupan. Kematian Yesus di atas salib menghasilkan kehidupan kekal bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya kita lihat ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya lagi. Nah, Bapak yang terkasih, kalau kita berada dalam suatu kegelapan, di sana tidak ada lampu, di sana tidak ada pelita, di sana tidak ada pencahayaan, maka selamanya itu akan gelap. Tetapi kalau ada orang yang datang dan orang itu membawa lampu, lampu itu bisa menerangi ruangan, maka kegelapan tidak akan bisa menguasai terang itu sendiri, karena terang mampu menerangi kegelapan. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita, ketika kita berada dalam hukuman dosa, yaitu kematian kekal di api neraka, maka di sana hanya ada retak dan retak gigi. Di sana ada penyiksaan selama-lamanya. Ketika Yesus datang, maka kita yang hidup beroleh kelimpahan, beroleh keselamatan di dalam Dia. Bagi siapa? Bagi yang percaya di dalam Yesus.
Ingat, Yesus tidak datang membawa agama Kristen. Yesus datang membawa keselamatan bagi umat manusia. Nah, siapa umat manusia? Bagi mereka yang percaya kepadanya, para beroleh hidup yang kekal. Lalu ayat yang ke-6, datang seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Tetapi terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, ini proses yang sangat menarik. Dikatakan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang akan berbaptis Yesus di Sungai Yordan. Nah, Yohanes sendiri memberi kesaksian tentang siapa terang itu. Dialah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Kita tahu bahwa Yohanes ini adalah orang yang memisahkan diri, orang yang mengkhususkan dirinya untuk memberitakan bagaimana nanti Mesias akan datang. Bahkan kita tahu di Sungai Yordan, Yohanes membaptis Yesus. Maka setelah Yesus keluar dari air, maka Roh Allah turun atas diri Yesus. Terdengar di surga, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini kesaksian yang tidak mungkin bisa dibantahkan oleh siapapun. Karena ketika dibaptis, bukan hanya Yohanes dan Yesus, tapi banyak orang-orang yang ada di situ. Kehadiran Allah dilambangkan seluruh merpati. Nah, inilah fakta sejarah yang tidak mungkin bisa dipatahkan. Karena kita tahu dalam pengadilan 2-3 orang saksi, maka perkara itu sah. Apalagi banyak orang yang mensaksikan. Ini bukan perkara-perkara yang sembunyi, bukan satu hal yang terjadi seperti dalam mimpi, bukan satu hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Ini bisa dilihat dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, Yohanes memberikan kesaksian. Selanjutnya kita lihat ayat ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, kita tahu Yesus bukan hanya sekedar lahir, Yesus datang ke dunia ini. Karena kita tahu proses kelahiran Yesus terjadi bukan karena antara seorang laki-laki dan perempuan, tapi terjadi atas karena kehendak Allah melalui karya Roh Kudus. Banyak orang salah memahami karya Roh Kudus. Ingat, Allah itu roh. Roh artinya tidak bisa dilihat. Bapak Ibu bisa melihat saya, bisa melihat muka saya, bisa mendengar suara saya. Tetapi apakah Bapak Ibu bisa melihat roh saya? Tentu tidak bisa. Ketika roh saya meninggalkan jasad tubuh saya, maka saya lebih mati. Roh saya akan kembali ke Sang Pencipta, kembali kepada Allah. Nah, itulah akhir dari kehidupan manusia. Roh tidak kelihatan, tapi ada di dalam kehidupan manusia. Sama hal dengan Allah. Allah itu adalah roh. Allah nggak bisa dilihat dengan mata manusia, tapi Allah itu ada. Kita tahu dalam kehidupan kita bahwa manusia menghirup dengan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, CO2. Apakah kita pernah melihat oksigen? Apakah kita melihat karbon dioksida? Tentu tidak. Karena itulah mata manusia yang tidak bisa melihat semua sesuatu yang bersifat non-materi. Yang materi saja karena kita bisa melihat. Apakah udara materi? Tentu udara materi. Tetapi apakah bisa tak melihat udara? Tentu tidak bisa. Tapi kita tahu udara itu ada. Kalau kita berada di ruang yang pengap, kerasa banget udara yang pengap sekali. Tapi kalau kita berada di ruang terbuka, terasa segar udaranya. Kita hanya bisa merasakan dengan menggunakan hidung. Mata tidak bisa melihat udara. Selanjutnya kita bisa merasakan embusan angin, tetapi kita tidak bisa melihat. Demikian Allah adalah roh.
Keberadaannya ada, tetapi kita tidak bisa melihat. Yang bisa merasakan keberadaan Allah yaitu roh kita, roh manusia. Karena kadang kita takut di tempat yang gelap. Padahal belum tentu tempat yang gelap itu kehadiran itu. Belum tentu tempat yang gelap itu Allah tidak hadir. Karena Allah itu omnipresent, Allah maha hadir. Cuma paham manusia tentang hantu di tempat yang gelap lah, angker segala macam. Allah itu yang hadir. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mendengar langkah kaki Tuhan, manusia menjadi takut. Dan manusia bersembunyi. Sama hal yang dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah buat kita takut. Apalagi kita berada di suatu tempat yang gelap. Yang gak ada siapapun, kita takut, perasaan takut. Padahal firman Tuhan berkata, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Inilah menariknya kehadiran Allah. Nah, selanjutnya ya, kita melihat Yesus ya datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Kita tahu Yesus 2000 tahun lalu pernah lahir dalam dunia ini, pernah hadir dalam dunia, pernah hidup dalam dunia ini, tetapi dia ditolak oleh bangsa Israel itu sendiri. Kenapa ditolak oleh bangsa Israel? Kita kalau melihat sejarah bangsa Israel pada waktu itu, pada Yesus lahir, dia berada di sebuah tekanan bangsa lain. Dia di bawah penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Israel mengharapkan Yesus pembebas dari penjajahan pada waktu itu. Bahkan kita melihat berulang kali Alkitab menceritakan bangsa Israel pengen mengangkat Yesus menjadi raja mereka, pengen mengangkat Yesus menjadi raja orang Yahudi. Tapi berkali-kali Yesus menghindari, Yesus menolak hal tersebut. Kenapa? Sebenarnya bangsa Israel melihat, tetapi mereka mengharapkan pembebasan secara pemerintahan, secara wilayah. Memang wajar pada waktu itu, karena memang mereka dijajah. Setiap orang jajah ingin merasakan yang kemerdekaan. Sama halnya kita yang di bangsa Indonesia dijajah, yang kita harapkan adalah pembebas dari jajahan, hidup merdeka, hidup adil, hidup sejahtera. Sama hal yang dialami oleh bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menolak Yesus. Dan saya tahu kita hidup hari ini juga sama. Mungkin kita hidup sebagai orang Kristen, tapi kita menolak Yesus itu sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menolak Yesus? Satu, bersediakah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Atau kita menyimpan dendam kepada orang lain? Kalau Anda dan saya menerima Yesus, tidak menolak, maka karakteristik itu mengampuni orang lain, kita juga melakukan. Bukan hanya sekedar aku mengampunimu, tapi memulihkan hubungan yang baik. Tetapi ingat, tidak bersedia untuk terluka dua kalinya. Yesus di atas kayu salib berkata, Father, forgive them. Bapa, ampunlah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Tapi Yesus mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia memohon pengampunan kepada Allah. Apakah Yesus tidak mau mengampuni? Yesus mampu mengampuni dosa manusia, tetapi di kayu salib dia berdiri sebagai manusia, manusia seutuhnya, manusia yang bisa merasakan sakitnya dicambuk, sakitnya dipaku di kayu salib. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Inilah hubungan. Inilah yang kita sebut relasi kita dengan Tuhan. Dalam keberadaan kita sebagai manusia, kita wajib hidup menunjukkan siapa Yesus yang sejati. Yesus berkata, jika ada orang menampak pipi kanan, beri juga pipi kirimu. Artinya apa? Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita boleh lihat, kita sedikit disinggung orang lain. Apa kita mampu mengampuni? Atau kita justru membalas orang itu? Apalagi kita punya kekuasaan untuk membalas tersebut. Nah, inilah Yesus datang, tetapi orang menolaknya. Siapakah yang menolak? Apakah itu Anda dan juga saya? Perhatikan iman kita setiap hari. Apakah kita hanya membutuhkan perlindungan Yesus tanpa mau membangun persekutuan yang intim dengan Yesus sendiri? Apakah kita menjadikan Yesus seperti sapam yang menjaga kita siang dan malam tanpa ada hubungan yang baik dengan Yesus? Jangan kita menjadi orang Kristen
yang hanya percaya kepada nama Yesus, tetapi dalam kehidupan kita tidak ada karakter Kristus. Kita sama dengan menolak Kristus seperti bangsa Israel pada waktu itu. Oleh karena itu mari kita lihat ya, ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan, tetapi semua orang yang menerimanya, setiap kita yang menerima Yesus, maka diberikan kuasa Allah untuk kita menjadi anak-anak Allah. Seperti kita diangkat ya. Kita tahu bahwa kita ini hamba yang berdosa, manusia yang berdosa, manusia yang sudah dibuang dari Taman Eden, manusia yang sudah diusir Allah dari Taman Eden, manusia yang berdosa, tidak layak berada dalam tempat di mana Allah itu ada, karena dosa tidak bisa bersama-sama sesuatu yang kudus. Allah itu kudus. Allah itu tidak bisa menyatu dengan dosa. Makanya manusia diusir dari Taman Eden. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak Tuhan kuatkan dan teguh iman kita di dalam Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Allah akan memberikan kekuatan. Allah akan mengangkat kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan diberikan kuasa. Kuasa seperti apa? Sesuai dengan panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin kuasa kita sebagai guru mengajar dengan baik, mendidik anak dengan baik. Mungkin kita sebagai gembala diberikan kuasa untuk mengembalakan umat kepercayaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai manajer di perusahaan, kita sebagai bos di perusahaan, kita sebagai anak sekolah. Mari kita sama-sama tunjukkan bahwa kita punya kuasa Allah di dalam kehidupan kita, supaya di mana kita berada ada kuasa Allah yang terjadi, sehingga nama Allah boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nah, kita dianggap jadi anak-anak Allah. Ini hal yang spesial, ini hal yang luar biasa. Bukan kita tahu bahwa kita dari dunia ini, Allah tidak dari dunia ini, tetapi kita bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasanya firman Tuhan, bukan kata saya, tapi firman Tuhan. Jika Anda berdebat dalam hal ini, firman Tuhan yang mengatakannya, bukan perkataan saya sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan secara laki, melainkan dari Allah. Ayat yang ke-14, firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Nah, firman itulah menjadi manusia. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus. Firman yang tadinya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu di dalam dunia ini diciptakan dengan berfirman, maka segala sesuatu jadi. Ketika sesuatu jadi, maka Allah melihat semuanya itu baik, diciptakan semuanya itu baik adanya. Sebelum jatuh ke tangan iblis, sebelum manusia itu dalam dosa, maka kita bisa melihat, kita bisa takut mungkin dengan harimau, kita bisa takut dengan ular, dengan kecoak dan berbagai binatang yang mungkin mencicikkan mata. Padahal Allah menciptakan baik adanya. Nah, ketika manusia itu rusak, semuanya rusak. Nah, kita kembali ke sini. Kita belum melihat firman yang menjadi manusia. Ini dalam konsep manusia itu mungkin tidak akan bisa memahami bagaimana sih firman menjadi manusia. Kenapa sih Allah harus lahir ke dalam dunia? Kenapa Allah tidak datang dengan kemahakuasaannya? Jika kau tidak bertobat, jika kau tidak menyesal perbuatan, maka kau akan mati. Kenapa Allah tidak menggunakan hak yang demikian? Bukankah ia yang berdaulat? Allah itu maha kuasa. Kenapa dia menjadi seperti manusia? Ingat, semua ini diciptakan dengan berfirman. Tetapi manusia diciptakan selain berfirman, Allah membentuk manusia. Nah, perhatikan di sini dengan baik-baik. Semua dunia diciptakan Allah dengan firman, tapi manusia diciptakan serupa maupun segambar. Seperti halnya kita ini
copy pastenya Allah. Tapi menarik, manusia diberikan akal pikiran yang membedakan manusia dengan hewan dan binatang lainnya. Manusia diberi akal. Selain itu, manusia serupa segambar. Udah serupa segambar. Kalau kita lihat di zaman modern seperti ini, kalau kita foto, ya kan, lalu cetak, lihat muka kita, oh seperti ini muka saya. Kita berada di cermin, oh ternyata muka saya seperti ini. Hidung saya seperti ini. Tanpa kaca, tanpa kamera, apakah kita bisa melihat muka kita? Tentu tidak. Coba, ada yang bisa melihat muka sendiri? Apakah ada yang bisa melihat muka sendiri? Tapi percaya muka itu ada. Karena memang muka itu ada. Tapi kita sendiri tidak bisa melihat muka kita. Kecuali melalui cermin dan kamera, mungkin di air, kita bisa lihat muka kita. Nah, Allah menjadi manusia, ini hal yang mustahil. Allah yang non-materi, Allah yang adalah roh, menjadi sesuatu yang materi, menjadi sesuatu yang terbatas. Di pikiran manusia itu tidak nyampe. Di pikiran saya juga hal itu tidak nyampe. Setelah manusia mungkin saya juga, nggak benar itu. Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar, menjadi manusia. Itu seperti teori yang konyol. Jika kalian percaya, apakah ini tidak berasal dari firman Tuhan? Alkitab sudah jutaan tahun mungkin. Alkitab tetap ada untuk selama-lamanya. Kalau Alkitab itu palsu, maka dengan sendirinya Alkitab itu akan hilang. Sesuatu palsu berapa lama sih bertahan? Ingat, kalau itu palsu, tidak akan bertahan. Jangan 1 abad. Tidak akan butuh waktu lama, itu akan hilang dengan sendirinya, itu palsu. Kalau ada yang palsu, berarti ada yang asli. Benar? Lalu yang asli di mana? Itulah firman Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Tanpa Bapak Ibu mengakui firman Tuhan. Firman Tuhan tetap kekal, selama tetap ada. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu menggoyahkan iman Bapak Ibu. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dunia berlalu, dunia akan hilang lenyap. 1 titik iota yang paling kecil dalam Alkitab tidak akan pernah berlalu. Sebelum dunia ini berlalu. Itulah firman Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Nah, kita lihat bahwa Yesus bukan diciptakan dari darah seperti manusia, ya. Ibu Yesus bukan berasal dari laki-laki dan perempuan. Yesus berasal dari Allah itu sendiri, Allah yang menghendakinya. Itulah kedaulatan Allah dan menjadi manusia. Lalu ada kalimat, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Sebagai anak tunggal Bapa, apakah Allah itu beranak? Apakah Allah diperanakan? Tentu tidak. Tidak ada konsep dalam Kristen Allah itu beranak. Beranak hanya ditujukan kepada manusia. Tapi kita tahu bahwa Yesus yang dalam adalah firman Allah berada di dalam rahim yang bernama perempuan seorang Maria. Alkitab jelas menyatakan dia tidak bersetubuh dengan laki-laki, tapi karena karunia Roh Kudus dalamnya, dia mengandung seorang putera. Nah, ini luar biasa. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri dengan hal apapun. Malaikat Gabriel menyampaikan kabar baik kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dijelaskan sedetail mungkin. Maria hanya berkata, terjadilah menurut apa yang difirmankan. Ini hal yang sangat menarik bagi kita. Allah tidak punya beranak, tunggal adanya. Tapi selain itu kita memahami, kita mengenal Allah yang begitu
luar biasa, Allah yang begitu besar, dengan sebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan tiga di dalam satu, satu di dalam tiga, mereka adalah satu. Yohanes mengatakan, ya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan tiga, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kita memahami dengan baik dan benar. Apa pertanyaan di luar sana yang ditanyakan tentang Alkitab? Allah beranak. Sejak kapan Allah beranak? Allah itu non materi, Allah itu ruah, ya, Allah itu pencipta segala-galanya. Keterbatasan kita lah yang memahami Allah itu sendiri. Yesus datang bukan mendirikan agama, Yesus datang memberitakan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Lalu ayat yang ke-15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang, dia telah mendahului sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa adalah yang mengatakannya. Firman Tuhan terus mengatakan, ya, mulai kesaksian Yohanes. Nah, kita melihat di sini bagaimana, ya, tidak seorang pun yang melihat Allah. Emang tidak ada seorang pun yang melihat Allah, kan Allah Maha Kudus. Lalu pertanyaan, bagaimana ketika Adam dan Hawa diciptakan? Bukankah Adam dan Hawa adalah manusia yang pada waktu itu bersama-sama dengan Allah? Cahaya kemuliaan Allah itu memang tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Mata kita yang sudah berdosa, mata kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, tidak bisa melihat Allah dalam kemasuciannya. Tetapi firman Tuhan dalam Matius pasal ke-5, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apakah ini firman ini valid atau? Tentu tidak. Ketika firman ditulis, maka pasti ada manusia yang mampu melakukannya. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus itu adalah di pangkuan Bapa. Ini hal yang mungkin gak mustahil untuk kita pahami. Pangkuan Bapa, apakah pangkuan Bapa seperti yang saya duduk seperti lalu anak itu duduk di sini? Apakah pangkuan Bapa seperti layaknya seorang yang duduk di teras lalu anaknya datang duduk menghampiri? Apakah seperti itu? Saya rasa bukan hanya seperti itu maknanya. Allah itu roh. Manusia hanya bisa melihat Yesus nantinya. Yang kelihatan itu Yesus. Yesus sebagai hakim yang adil datang ke dunia nanti untuk menghakimi manusia. Mungkin di umat kepercayaan akan menyinggung hal demikian. Yang datang itu Yesus sebagai hakim yang adil. Yesus adalah hakim yang adil di akhir dari kehidupan manusia. Kalau kita boleh hidup tetap percaya kepada Yesus, maka kita akan diangkat. Kalau kita masih hidup sampai masa itu. Tetap kita boleh melihat Yesus, ya, anak tunggal Allah ini berulang-ulang kali. Seperti saya sampaikan, kata tunggal Allah ini kembali Allah punya anak. Nah, harus kita pahami dengan baik sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Ketika saya dan teman-teman diselamatkan di dalam Tuhan, maka kehidupan kita selayaknya mencerminkan Allah itu sendiri, Allah itu kasih. Nah, kehidupan kita juga berhak menunjukkan kasih. Terlebih teladan Yesus taat sampai mati, menyelesaikan misinya Allah di dalam kehidupannya, misi penyelamatan Allah. Apakah Allah tidak bisa datang ke dunia dengan kemahakuasaannya, berada di tempat yang tinggi, memerintahkan manusia dengan kedahsyatannya? Apakah Allah tidak bisa demikian? Tetapi kita melihat
Inilah perbedaan dan pemahaman kita akan Allah. Allah itu tunggal, Yesus anak tunggalnya Allah. Tunggal berbicara tentang satu. Bukan berbicara tentang tiga, satu. Allah itu esa, Allah itu tunggal, anak tunggal Allah. Apakah Allah pun tidak? Sekalipun apapun pembahasan orang, apapun orang katakan, ingat Allah itu, anak Allah itu tunggal adanya, Yesus itu anak Allah itu sendiri. Bukan berarti diperanakan. Pemahaman kita tentang anak Allah, kalau kalian membaca Injil dengan baik-baik, bangsa Israel sangat membenci ketika Yesus mengatakan, aku berasal dari Bapa. Mereka pengen melempari Yesus. Pemahaman bahasa Indonesia tentang anak Allah, anak tunggal Allah itu selalu konotasinya Allah beranak. Tidak. Ketika Yesus sudah aku berasal daripada Allah, aku anak Allah adalah Bapa. Yesus sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Di bangsa Israel dengan itu penghujatan kepada Allah, sehingga Yesus pengen dilempari, sehingga Yesus pengen dibunuh oleh bangsa Israel karena menyamakan diri dengan Allah. Tetapi kalau kita masuk dalam bahasa Indonesia, kalau namanya anak berarti ada Bapa, itu secara logis akan muncul di pikiran manusia. Itu saya mengakuinya. Tapi kalau kita memahami dengan baik, dengan pemahaman yang benar, anak Allah ini mensejajarkan diri dengan Allah. Karena konsep Allah tidak beranak dan tidak punya anak. Allah tidak bisa disamakan dengan apapun di dalam dunia ini. Tidak satu pun hal yang mirip dengan Allah, dan tidak satu pun hal yang sama dengan Allah. Walaupun manusia ciptaannya Allah, tapi manusia punya keterbatasan. Salah satunya adalah manusia makhluk ciptaan, dan Allah itu pencipta segala-galanya. Tidak mungkin sama. Walaupun dalam manusia kita sama dengan Allah, dan artinya dalam sifatnya, mungkin di dalam kasihnya kita, tetapi selalu ada ego di dalam diri kita yang sulit kita bendung untuk kita memahami dengan baik. Oleh karena itu, mari kita pahami Yesus Kristus, anak Allah, bukan diperanakan. Yesus menumpang di rahim Maria, tapi bukan hasil persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, karena fakta secara dengan sangat jelas menceritakan bagaimana proses Yesus mulai dari masa kelahiran sampai dengan mati, sampai dengan naik ke surga, semua tergenapi di dalam hukum Tauratnya Tuhan. Penderitaannya, kelahirannya, prosesnya sudah ada. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Itulah kegenapan dari hukum Taurat, yaitu Yesus itu sendiri. Hukum Taurat mengharuskan bangsa Israel untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Ada korban penghapusan dosa, penghapusan salah, ada korban berbagai-bagai yang lain. Itu setiap tahun bangsa Israel pada waktu itu harus mempersembahkan korban di bait Allah. Korban penghapusan dosa dan lain sebagainya. Nah, itu tergenapi dalam kematian Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Itulah kegenapan dari hukum Taurat yang mungkin kita nggak pahami dengan baik. Oleh karena itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, mantapkan imanmu, mantapkan hatimu, sekali Yesus tetap Yesus. Puji nama Tuhan, kiranya video ini bisa menjadi referensi dalam iman kita sebagai anak-anak Tuhan yang wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Karena kita percaya kematian Yesus bukan kematian yang sia-sia, tapi kematiannya mengalahkan maut, bangkit, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan juga saya. Adakah nabi-nabi yang terdahulu yang punya kemampuan berkata kepada murid-muridnya, aku akan kembali ke Bapa, menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Itu firman Tuhan, bukan mulut saya ngomong. Itu firman Tuhan. Artinya kita punya jaminan, kalau kita tetap setia sampai akhir dalam kehidupan kita, maka tempat tinggal disediakan bagi kita. Bagaimana Anda hidup, bagaimana saya hidup, itulah menghasilkan
Perbuatan baik, kalau baiknya kita dengan baiknya Tuhan akan diuji oleh api. Jika perbuatan kita seperti ilalang, seperti rumput, maka ketika dibakar maka hangus, habis terbakar. Kita akan menderita kerugian. Tetapi kalau perbuatan kita seperti emas, yang semakin bakar semakin menunjukkan kemurniannya, maka upah yang kita terima seperti itulah. Emas dibakar akan menghasilkan emas yang murni. Demikian kita sebagai orang percaya, semakin kita menunjukkan kualitas iman kita di dalam Tuhan, maka kehidupan kita harus menunjukkan kemurnian iman kita. Semakin hari mau diproses, semakin hari mau dibentuk oleh firman Tuhan. Bentukan firman Tuhan itu gak enak buat tubuh kita, daging kita, ego kita. Tapi kita mau ego kita berada di bawah firman, ya. Kalau sudah di bawah firman, maka firman yang berkuasa atas kehidupan kita, maka sekuat apapun ego kita, maka firman itu akan yang mengontrol kehidupan kita. Sehingga bukan kehendakku yang kulakukan, tapi kehendak Bapa yang kulakukan. Sehingga orang bisa melihat ada kasih Kristus dalam kehidupanku, Bapa juga dipermuliakan dalam kehidupanku. Terima kasih. Jika ada yang komentar di video ini, mari kita berkomentar dengan hati yang terbuka, tidak perlu dengan caci maki. Apakah dengan merendahkan orang lain kita lalu ditinggikan? Apakah dengan kita mengatakan orang lain seperti ini? Mari kita sharing. Jika Anda pengen sharing berdasarkan Alkitab, kita lihat. Jika Anda sharing berdasarkan yang lain, berarti sharing kita tidak akan lanjut mulai di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.